Perkenalkanlah dulu, saya Aki Dwi Darmawan, mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro S1 angkatan 2016. Di sini saya mau menjelaskan mengenai sistem kerja daripada inverter. Sistem kerja tentunya di sistem kerja komunikasi ya, di sini ada indoor sama outdoor. Baik, saya mau menjelaskan dulu di indoor. Di sini dari sumber 220 masuk ke noise filter. Di sini di filter, tegangan di filter itu lalu dikonverter menjadi DC. Di sini menjadi DC ya, udah jadi DC. Alatnya ini disebut dengan power factor. Nah, power factor itu terdiri dari kapasitor, dioda, dan trafo. Di sini ya. Ini power factor. Nah, setelah menjadi DC itu biasanya dikuatkan dengan IC 7805. Ini dikuatkan untuk bisa dikonsumsi di BLDC fan. Nah, saya ulangi lagi, setelah menjadi DC dikuatkan untuk bisa dikonsumsi di BLDC fan. Nah, setelah di BLDC fan tidak berhenti situ ya. Di sini untuk mengontrol speed, jadi data yang misal diinginkan, misal 17 derajat Celcius. Nah, di sini tugasnya IC prosesor. IC prosesor ini tugasnya untuk mengirimkan data dan mengontrol speed. Nah, sampai di situ untuk penjelasan indoor. Nah, untuk yang outdoor, dari tegangan 220 masuk difilter kembali oleh noise filter. Nah, setelah noise filter ini biasanya di unit outdoor itu ada namanya trafo kecil yang biasanya itu nempel di bagian unit outdoor, di bagian plat atas kompresor, biasanya seperti itu. Nah, setelah dari trafo itu masuk ke PVC. PVC sendiri ada rangkaiannya, itu sama seperti ini ya, power factor. Nah, setelah masuk ke AC DC di konverter, di sini sudah menjadi DC, konverter. Lalu ini untuk dari AC DC ini menjadi DC, kita langsung ke IPM. Nah, IPM sendiri bertugas sebagai inverter. Jadi dari arus DC diubah menjadi AC 3 fase. Nah, di sini IPM ini langsung menuju ke kompresor. Untuk menyuplai tegangan di kompresor. Nah, tidak sampai di situ, tidak sesimpel itu. Untuk mengatur kecepatan kompresor itu harus ada data dari IC prosesor. Jika tidak ada data yang terkirim dari IC prosesor ke kompresor, itu kecepatan tidak akan bisa diatur sesuai keinginan. Nah, di sini IC prosesor juga mengirimkan data itu ke IPM. Itu gunanya seperti ini tadi, masih sama jalurnya, itu untuk mengatur kecepatan motor daripada kompresor. PWM namanya PWM control. Itu untuk mengatur kecepatan. Nah, di sini IC prosesor antara unit indoor dan unit outdoor
itu saling berkomunikasi. Dan jika ini tidak berkomunikasi, misalnya diputus, tidak akan jalan. Ini harus ada komunikasi seperti itu. Nah, lanjut di sini untuk menyuplai BLDC fan itu biasanya di sini tegangannya 12 volt. 12 volt dari sini untuk menyuplai depan kontrol itu 5 volt. Seperti itu. Mungkin itu sedikit banyak penjelasan mengenai sistem kerja komunikasi indoor dan unit outdoor untuk alat peraga yang telah saya buat untuk kemarin yang teorinya. Sekarang kita praktek untuk perakitan sistem komunikasi AC inverter. Yang pertama dari sumber, kita masuk ke MCB. Netral, ini dihubungkan. Lupa sebelum ke sistem AC kita ke parameter dulu, ke alat ukur dulu ya. Pertama ampere meter, ambil dari output MCB ke input ampere meter. Dari ampere meter ini langsung menuju ke unit indoor. Ke unit indoor yang ke AC. Lalu kita hubungkan untuk parameter tegangan atau voltmeter. Kita pasang dulu groundnya. Setelah ground selesai dipasang, kita lanjutkan ke unit indoor. Untuk netralnya kita hubungkan ke output sini. Dan untuk komunikasi yang dari indoor ke outdoor kita hubungkan juga. Komunikasinya ini ya, kita yang ke atas komunikasi. Lalu pasangnya kita ambil dari unit outdoor ke unit indoor. Setelah itu kita hubungkan
ke unit order. Sistem komunikasi langsung masuk ke order komunikasi. Kita kasih modal. Nah, ini selesai untuk komunikasi antara indoor dengan outdoor. Lalu kita rangkai di blowernya di indoor. Kita menggunakan kabel hitam aja. Nih, kita hubungkan. Selesai untuk blower unit indoor. Ini udah kita ya kemarin sudah kita sesuaikan, tinggal kita jumper saja. Lalu kita hubungkan ke kompresornya dari IPM ke kompresor. Oke, kita kasih kode di sini. Kita hubungkan saja. Maaf, ini ke dulu. Langsung ke kompresornya. Lalu setelah itu kita merangkai bagian fan order. Kita kemarin kasih terminalnya di bawah IPM. Ini dari warnanya ada ya. Oh iya, untuk parameter selanjutnya kita hubungkan juga adanya jumper warna kuning. Seperti ini untuk perakitan daripada AC inverter. Tentunya di bagian komunikasi. Tentunya di sini komunikasi. Kalau semisal ini tidak kita hubungkan atau kabel kebetulan putus, dia tidak akan berjalan. Ini harus kita cek benar-benar di sini. Nah, setelah itu nanti kita bisa nyalakan running. Baik, ini AC udah menyala ya. Sesuai ini kita mau suhu berapa, tinggal kita set saja. Misal 19, tinggal kita oke. Ya udah dingin. Menuju ke AC yang kita dinginnya kita inginkan. Itu ini ampere sampai 1,8, sekitar kurang lebih 1,8, voltnya 220,
Mungkin itu saja yang bisa saya praktekkan. Mengenai nanti lebih lengkapnya ada di jobset dalam prosedur praktek seperti itu. Nanti kita buatkan jobset untuk panduan praktek setelah diajarkan oleh mahasiswa seperti itu. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.